Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah ruang kelas SMA Negeri 5 Kota Padang Sidempuan terbakar pada saat proses belajar mengajar berlangsung. 2 rumah rusak parah usai diterjang longsoran tanah perbukitan Kota Sibolga. Indonesia kembali raih 3 emas di ajang Athletics Championship 2025. Ya, kejar-kejaran terjadi saat polisi akan menangkap kurir narkoba. Untuk mengakhiri pelarian kurir, polisi bahkan harus menabrakkan kendaraannya ke mobil para tersangka hingga masuk ke parit. 2 kurir narkoba dan 255 kg ganja disita. Bak film action, kejar-kejaran mewarnai penangkapan kurir narkoba jenis ganja. Dua kurir narkoba ditangkap. Saksikan, itu apa ganja kan? Ya. Ganja kan? Ya. 255 kg ganja disita polisi dari dalam mobil. Itu dari Siti Kalang menuju ke Medan dan dilakukan penghentian paksa itu di daerah Kabupaten Karo. Selain keduanya, polisi kini tengah memburu penerima paket narkoba yang sudah diketahui identitasnya. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Ya, guna menekan tingginya angka pengangguran di Indonesia, khususnya di Kabupaten Deli Serdang, 150 siswa baru tamat sekolah mengikuti pelatihan kemandirian. Pelatihan berlangsung sebulan penuh. Pelatihan meliputi desain grafis, housekeeping, barista, menjahit, membordir, kelistrikan, dan las besi. Ratusan peserta pelatihan kerja tampak antusias mendengarkan pemateri di salah satu gedung di Deli Serdang. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang bekerja sama dengan beberapa perusahaan swasta dan agensi legal pekerja migran Indonesia untuk luar negeri. Pelatihan kewirausahaan ini diikuti 150 orang dan didominasi dari siswa yang baru tamat sekolah. Selama sebulan penuh, pelatihan digelar dengan 7 jenis macam, yaitu desain grafis, housekeeping, barista, menjahit, membordir, kelistrikan, dan las besi. Dari pelatihan ini nantinya para peserta akan dikawal terus hingga benar-benar bisa memanajemen usaha mereka sendiri dengan baik. Tujuan kegiatan ini mengurangi angka pengangguran karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan saat ini. Pengangguran dinilai jadi salah satu faktor terhadap maraknya tindak kriminal yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Kebetulan untuk saya sendiri sangat besar, karena sebelumnya saya belum mengenal bahkan software desain. Namun sekarang ini saya sudah bisa membuat produk saya sendiri, yaitu saya bisa buat brosur, buat undangan, kemudian saya bisa buat kartu nama, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, langkah ke depan setelah mengikuti pelatihan apa? Saat ini saya berkeinginan untuk membuka wirausaha baru. Lagi dibutuhkan di negara-negara maju, ya. Jadi kebetulan yang saya dapat infonya bahwa masyarakat di negara sana sudah tak mau jadi tukang les dan operator peran. Jadi kita punya peluang untuk mengisi posisi-posisi tersebut. Dan selagi itu, dan saya berharap kalau kita mengirimkan tenaga kerja dengan skill yang baik, tentu itu tidak akan mempermalukan bangsa ini ke depan. Pelatihan ini melibatkan banyak instansi pemerintahan dan pihak swasta. Diharapkan Indonesia, khususnya Kabupaten Deli Serdang, dapat menekan tingginya angka pengangguran dan memiliki pemuda yang terampil. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Ya, di tengah sengitnya persaingan untuk promosi ke Liga 1, PSMS Medan tetap mempertahankan asa untuk terus tampil maksimal. Walau main tanpa penonton, PSMS akan melawan PSPS Pekanbaru secara agresif.
Persaingan untuk promosi ke Liga 1 semakin memanas. PSMS Medan berjuluk ayam Kinantan ini masih harus berjuang keras di pekan ke-11 Liga 2 Championship 2025. Posisi mereka di peringkat 5 klasmen grup 1 dengan 13 poin, tertinggal 6 angka dari Adiaksa FC di posisi kedua, membuat jalan menuju puncak terasa berat. Namun semangat tim asuhan Kashar tadi tak pernah surut. Mereka meraih hasil imbang 1-1 di markas Tegal. PSMS kini bersiap untuk menjamu PSPS Pekanbaru di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang. Laga ini jadi pertaruhan krusial untuk menjaga asa naik kasta. Pertandingan besok bermain agresif dan target kami hasil maksimal untuk home target. Lagi, apa kira-kira diwaspadai dari PSPS? Yang pasti semua pemain kita waspadai dan kita harus jangan lengah di menit-menit akhir supaya tidak kemasukan. Meski tanpa penonton, PSMS dipastikan akan berlangsung sengit. PSMS Medan bertekad mengubah kekuatan dukungan moral menjadi senjata untuk meraih kemenangan dan terus mengejar pimpinan klasmen. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Indonesia kembali raih 3 emas di ajang Athletics Championship 2025. Kini total terkumpul 10 emas, 13 perak, dan 15 perunggu. Unggul dari Filipina dan Vietnam. Siapa sosok penambah medali emas itu? Berikut liputannya. 3 emas Indonesia dipersembahkan oleh Nixon Atsimangunsong dari nomor lompat jangkit U18 putra. Gilang Satria Wibawa dari nomor lari 200 meter U18 putra, serta Novi El Afifa dari nomor lompat tinggi U18 putri. Dengan tambahan tersebut, Indonesia telah mengoleksi total 10 emas, 13 perak, dan 15 perunggu. Posisi kedua ditempati Filipina dengan 10 emas dan 3 perak. Disusul Vietnam yang meraih 8 emas, 11 perak, dan 5 perunggu. Hari ketiga, alhamdulillah semuanya mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Intinya kayak gitu, semua atlet, pelatih maupun ofisial lainnya seperti meser, dokter dan lain-lainnya itu udah semuanya melakukan hal yang terbaik dan alhamdulillah untuk target emas sendiri itu udah melampaui target. Nah, kita tinggal berharap ada emas-emas berikutnya di hari terakhir besok. Dan berharapnya lagi mudah-mudahan bisa juara umum. Selasa sore jadi hari terakhir kejuaraan atletik U18 dan U20 Asia Tenggara. Momentum besar bagi dunia atletik Asia yaitu Atletik Championship 2025 sudah berlangsung mulai tanggal 15 hingga 18 November. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Pesona persawahan di lereng bukit di bawah Gunung Pusuk Buhit kini menjadi objek wisata alam. Hamparan sawah di bawah perbukitan dengan udara yang sejuk memberi kenyamanan tersendiri bagi para pengunjung. Bersantai di tepi sawah, bawa minuman hangat dan kursi santai seperti ini. Bikin betah berjam-jam. Gak pengen cepet pulang rasanya. Udara sejuk juga kesegaran air irigasi jadi pesona tersendiri bagi wisatawan yang datang ke kawasan persawahan perbukitan ini. Perpaduan alam pegunungan, lahan pertanian, air terjun di antara sela gunung, dan rumah tradisional masyarakat menarik warga dari luar Kabupaten Samosir untuk datang. Panorama sawah yang indah ini terletak di kawasan Kecamatan Cianjur, Mula-Mula, Samosir. Bersuah foto dengan latar belakang persawahan ini tentu jadi hal yang pertama dilakukan wisatawan saat sampai ke lokasi ini. Pemandangannya lah Bang, pemandangannya sama kampungnya bersih gitu. Padi-padi ya. Padi ya, lingkungannya pun bersih. Dan dari sini juga bisa ngeliat air terjun ya? Iya, air terjun sana. Tapi jalannya nggak tahu ke sana. Gitu ya. Iya. Ini artinya kan abang kan tertarik juga nih, artinya sangat mempesona lokasi di sini. Ini rencana akan datang kembali untuk liburan ke sini. Iya, masih datang lagi. Saya juga
tidak peduli, dari Dinas Pariwisata juga belum memperhatikan ini. Padahal ya secara umum orang sudah tahu pergerakan tamu itu ada tujuannya. Dan itu mereka bukan dari publikasi Dinas Pariwisata, itu dari TikTok. Dari media sosial ya? Media sosial mereka. Penduduk sekitar berharap kawasan ini bisa didukung dan dikembangkan untuk jadi destinasi wisata yang lebih baik. Nah, gimana? Pengen berkunjung juga ke sini? Ines Mara melaporkan dari Samosir. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumut hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.